بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama dan utama adalah bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan rohani. Tandanya kita hadir pada majelis taklim atau dalam tamasya taklim malam Sabtu. Semoga kedatangan kita ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita melanjutkan sirah nabawiyah yang cukup lama berhenti, mungkin hampir setengah tahun lebih. Saya lihat catatan saya nggak ketemu, dan untuk kali ini belum bisa memberikan sedikit resume dari sirah nabawiyah ini, tapi semoga benar. Kita kemarin sudah membahas tentang kondisi masih di awal dakwah Nabi, masih di Mekah, setelah banyak tekanan terhadap dakwah Rasulullah SAW, tekanan terhadap Nabi sendiri, tekanan terhadap para sahabatnya yang begitu kuat, baik itu kemudian penyiksaan, kemudian terjadinya boikot kurang lebih hampir 3 tahun, kemudian meninggalnya istrinya, meninggalnya pamannya Abu Thalib, dan banyak yang dilalui oleh Rasulullah SAW. Tetapi sebelum nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan nabinya dan kemudian para pengikutnya, maka ada beberapa faktor yang disampaikan oleh penulis buku Sirah Nabawiyah Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ada beberapa faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan dan keteguhan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kalau satu hal yang Allah sampaikan nanti, jadi di awal dakwah Nabi mengalami tekanan yang begitu kuat, baik secara pribadi, kemudian keluarganya, sahabatnya, bahkan dalam lingkup yang lebih luas. Maka kemudian Allah sampaikan perjalanan Isra dan Mi'raj itu nanti. Tapi sebelum Isra dan Mi'raj ini kan fase yang masih cukup panjang. Kenapa kemudian Nabi dan para sahabatnya bertahan, kemudian kuat, kemudian Allah beri kesabaran. Pada puncaknya nanti, kemudian di Isra dan Mi'raj. Sama seperti kita, dalam kehidupan kita pasti akan mengalami banyak tantangan, kemudian cobaan, ujian. Maka yang perlu kita lakukan adalah Isra dan Mi'raj. Tapi sebelum Isra dan Mi'raj, kita ini kemudian bisa bertahan, bisa kuat karena beberapa faktor yang saya rasa sama dengan faktor ini. Tapi puncaknya adalah Isra dan Mi'raj. Kalau kita sedang dipuji oleh Allah dengan ujian yang berat, maka perlu dilaksanakan adalah Isra dan Mi'raj. Kita Isra-nya tidak ke Palestina, tidak, kemudian Mi'raj-nya tidak sampai ke Sidratul Muntaha, tapi Isra dan Mi'raj-nya sesuai dengan kondisi kita. Nanti suatu saat ini PJN bisa melakukan Isra dan Mi'raj.
kesabaran, ketabahan, dan keteguhan Nabi dan para sahabatnya pada waktu itu adalah satu, iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah ini menjadi faktor yang mendasar kuatnya seseorang menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada manusia dalam bentuk apapun. Tanpa adanya iman kepada Allah, maka faktor yang lainnya tidak bisa kemudian dilalui, dijalankan. Maka kemudian iman kepada Allah ini, iman kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidak akan menelantarkan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menguatkan orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan hambanya sendirian. Kemudian Allah tidak akan meninggalkan, membiarkan hambanya tersesat dan seterusnya. Keyakinan ini kemudian kita bangun. Dan ini di awal dakwah Nabi kemudian mengalami seperti itu. Kan di dalam kalau ayat-ayat yang pertama yang turun kepada Nabi, hampir semua menguatkan ini, penguatan tentang keimanan kepada Allah. Nah, kalau di dalam surat Ad-Duha itu kan jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Sekali-kali Tuhanmu tidak membencimu dan tidak meninggalkan. Nah ini sama dengan kita Bapak Ibu. Kita harus menyadari kondisi apapun, sekuat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, kita harus yakin bahwa Allah tidak meninggalkan kita, apalagi kemudian membenci kita, tidak. Tetapi Allah kemudian sayang kepada kita dan kemudian ingin menaikkan derajat-derajat kita. Dan itu akarnya adalah iman kepada Allah. Nah, maka kan sering kita mendengar istilah Tuhan boten sari. Tapi ya jangan nggak apa-apa Tuhan boten sari, ya nggak bisa. Nah, kalau kita nggak berusaha ya nggak bisa, nggak akan sampai pada tujuan yang diinginkan. Kita ada ujian, ada cobaan yang kita hadapi, carikan solusinya. Nah, baru kemudian dalam kondisi tertentu kita akan menunjukkan bahwasanya Allah tidak akan kemudian meninggalkan kita. Dan orang-orang yang kemudian ingin mencelakai kita, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya balasan itu pasti dunia dan akhirat itu. Balasan tidak hanya akhirat saja, balasan di dunia juga dapat. Bentuknya Allah yang tahu. Diberikan rasa sakit, diberikan kecemasan. Jadi orang yang takut itu pasti cemas. Dan cemas itu ketakutan yang luar biasa. Jangan dikira kemudian orang yang kuat, terlihat kuat segala macam tidak cemas. Kalau orang yang beriman dia akan tenang. Nah, tapi kalau orang yang tidak beriman dia akan cemas, dan cemas itu rasa sakit yang luar biasa. Dia akan takut, jadi pada kalah dia. Nah, nanti kalau ini saya akan begini, itu akan muncul. Maka saya harus seperti ini. Maka yang muncul itu gimana caranya, apa yang kemudian mencemaskan itu hilang. Kemudian dia ancam, dia ini, itu akan melakukan seperti itu. Tapi orang yang beriman harusnya stabil. Dan itu akarnya adalah iman kepada Allah. Memang namanya iman itu pembuktiannya susah. Pembuktiannya ya kemudian penguatan diri kita, kemudian yang kita dapatkan nanti suatu saat. Kapan itu ya Allah yang tahu. Dan itu pasti pada saat yang tepat Allah menguatkan kita. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah menguatkan kita ketika manusia itu bergerak. Manusia tidak bergerak, maka Allah tidak akan menguatkan. Bergerak dengan doa, bergerak dengan ikhtiar. Maka di dalam Al-Quran Allah sampaikan, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdam. Jika engkau menolong Allah, maka Allah akan menolongmu dan menguatkan dirimu. Maka Allah tidak akan menguatkan diri kita, mental kita, jiwa kita ketika kita kemudian tidak ngapa-ngapain. Maka orang yang bergerak itu akan kuat, orang yang diam itu akan lemah. Itu yang pertama. Oleh karena itu dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah sebelum hijrah ke
Madinah yang penguatan tentang iman kepada Allah, betul-betul penguatan iman kepada Allah. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa dilakukan kecuali penguatan iman. Bahkan ketika para sahabatnya disiksa, Rasulullah hanya bisa menasihati, kuatkan iman, sabar. Kan seperti sahabat Ammar bin Yasir, ala Yasir, keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, kemudian Yasir sendiri, kemudian istrinya Sumayyah. Apakah Nabi menolong? Tidak bisa. Nah, Rasulullah pada saat itu menolong karena kondisinya tidak memungkinkan. Maka Rasulullah hanya kemudian isbir, sabar. Fa inna mau'idakumul jannah. Sabar keluarga Yasir, Allah akan memberikan surga kepada. Dan kita kalau baca sejarah tentang keluarga Yasir, gak kuat. Tidak ada penyiksaan yang lebih mengerikan daripada penyiksaan terhadap keluarga Yasir. Luar biasa. Kita baca sirah, tidak melihat saja baca sirahnya, nangis. Tapi itulah batu bakar dakwah yang dibangun di awal-awal perjuangan Nabi sampai kemudian berkembang di Madinah. Apakah kemudian keluarga Yasir sendiri dan Sumayyah kemudian mendapatkan hasilnya? Tidak mendapatkan hasilnya. Maka dimanapun orang berjuang, yang menikmati itu yang berikutnya. Yang pertama tidak menikmati. Dan kemudian tidak ada yang kemudian mereka inginkan. Karena yang dipikirkan adalah yang ke depan nanti akan mendapatkan kemudahan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor yang menguatkan adalah sosok pimpinan yang bisa menyatukan hati manusia. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, keberadaan seorang pimpinan dalam perjalanan dakwah itu sangat penting. Maka istilahnya ada turbulensi, ada cobaan dakwah itu. Salah satu yang menguatkan selain iman kepada Allah adalah pemimpin yang kuat. Maka pemimpin yang kuat secara fisik, kuat secara mental, kuat secara keimanan, itu akan menguatkan semuanya. Tapi kalau pimpinannya lemah, wah itu udah nanti ke bawahnya juga akan dia tidak bisa bersikap. Maka kemudian kalau kita melihat dalam banyak sabdanya, pemimpin itu mendapatkan pahala dihargai oleh Allah itu luar biasa. Jadi pemimpin itu pahalanya itu luar biasa. Dalam hadis yang cukup panjang kan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di hari akhir nanti ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imanul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang mampu menempatkan diri. Jadi itu luar biasanya seorang pemimpin, dan seorang pemimpin itu juga dikuatkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nabi memposisikan di situ. Bagaimana kuatnya Nabi ketika menghadapi cobaan dakwah ini? Cobaannya kemudian juga terhadap dirinya, terhadap keluarganya. Di saat dirinya kemudian dalam ancaman dan lain sebagainya, pamannya yang membela meninggal, istrinya yang membela dengan harta dan jiwanya juga meninggal. Nah itu kan hantaman secara personal, nggak ada yang melindungi. Maka kemudian timbul kesadaran. Nah, kalau kita melihat masalah hikmahnya, kalau kemudian dakwah ini disandarkan pada orang, maka orangnya pergi, dakwahnya bingung. Maka dakwah ini harus disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang berusaha yang kemudian mereka yang terlibat, tapi harus disandarkan kepada Allah. Baik buruknya naik turunnya dakwah ini, itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada Allah, yang menguatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Dicontohkan dengan begitu luar biasa, disiksa, kemudian diancam, sampai kemudian mereka datang kepada pamannya Abu Thalib bahwasanya serahkan keponakanmu. Sampai suatu ketika Abu Thalib karena tantangannya begitu luar biasa sampai nggak kuat,
wahai keponakanku, ini kondisi seperti ini, bahwa Anda agak turun gitu frekuensi dakwahnya. Kata Nabi kan dalam kata-kata yang cukup terkenal, wahai mamanku, seandainya diletakkan matahari di tangan kananku, kemudian rembulan di tangan kiriku, agar aku menghentikan dakwah ini, tidak akan aku hentikan sampai Allah memenangkan atau kemudian aku binasa dalam jalan ini. Akhirnya begitu melihat kuatnya tekad dari keponakannya, Abu Thalib, baik, saya akan terus membela, jalankan terus apa yang kau inginkan, sampai seperti itu. Nah ini maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang Allah berikan amanah ini memang harus kuat dalam hal ini, dan itu akan terlihat. Seorang pimpinan itu akan dilihat oleh mereka yang dipimpin. Itu sebab yang kedua. Maka seorang pemimpin itu meskipun dibolehkan mengambil rukhsah, tetapi seorang pimpinan itu paling baik adalah dia mengambil azimah. Jadi boleh dia mungkin dalam seperti Pak Ammar bin Yasir, ketika melihat orang tuanya disiksa seperti itu, sampai akhirnya kemudian dia mengucapkan kata-kata kafir. Kembali kamu ke ajaran nenek moyangmu, karena nggak kuat melihat siksaan orang tuanya. Ya, Ammar bin Yasir mengatakan sampai kemudian para sahabat lapor kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, Ammar bin Yasir kemudian mengucapkan kata-kata kembali kepada agama nenek moyang. Maka kemudian Nabi dia mengatakan seperti itu bukan karena dalam diri, tapi karena tekanan sehingga dia tidak kuat. Tapi memang seorang pemimpin harusnya dia mengambil azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian yang ketiga, faktor yang menguatkan ketabahan dan keteguhan kesabaran dalam medan dakwah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang ketiga adalah rasa tanggung jawab. Di rasa tanggung jawab yang besar ketika mereka sudah mendapatkan hidayah Islam, hidayah iman, maka kemudian mereka mempertahankan dan kemudian memperjuangkan dengan luar biasa. Meskipun memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak semua sahabat itu seperti Hamzah, tidak semua itu seperti Umar, yang ketika melihat sesuatu yang tidak berjalan dengan baik kemudian protes kepada Nabi. Tidak semua seperti itu. Tetapi kemudian semua mempunyai rasa tanggung jawab yang sama. Bahwasanya ini adalah hidayah yang Allah berikan dan kemudian harus diperjuangkan bersama. Nah, tanggung jawab itu yang kemudian terlihat pada para sahabat pada waktu itu di awal-awal dakwah di Mekah. Mereka harus hijrah ke mana? Ke Habasyah 2 kali. Hijrah itu bukan sesuatu yang ringan, karena meninggalkan sesuatu yang dia miliki, yang dia kuasai, harta bendanya harus ditinggalkan. Maka hijrah itu berat. Hijrah itu berat. Kemudian itu rasa tanggung jawab. Maka semua yang dilakukan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang menyebabkan faktor kesabaran ketabahan adalah iman kepada hari akhir. Jadi iman kepada hari akhir itu menguatkan orang-orang yang beriman. Kalau orang melakukan sesuatu mengharapkan balasan di dunia, maka orang yang beriman itu mengharapkan pahala di akhirat. Ada yang kemudian Allah balas di dunia, ada yang kemudian Allah balas di akhirat. Dan ketika seorang itu kuat di medan dakwahnya, maka itu akan menjadi penguat bagi yang lain. Maka iman kepada hari akhir ini kan selalu disandingkan dengan iman kepada Allah. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir. Itu sering. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, iman kepada Allah dengan aturan-aturan yang Allah berikan, dan iman dengan hari akhir,
dengan pahala atau dosa yang akan didapatkan di saat dia melakukan kebaikan. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah. Ketika dia melakukan perbuatan dosa juga akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maka iman kepada hari akhir itu penguat. Kenapa kemudian Rasulullah SAW ketika Isra diperlihatkan apa yang di akhirat dalam perjalanan Mi'rajnya tadi. Terlepas kemudian hadisnya itu lemah dan lain sebagainya. Tetapi ada yang diperlihatkan kepada Nabi. Maka sebenarnya kita mungkin tahu ada orang-orang yang baik, kemudian akhir kehidupannya baik, maka itu menjadi penguat. Oh, ternyata kalau ingin akhir kehidupan baik, ya mencontoh seperti itu. Meskipun mungkin dalam kehidupannya, dalam keadaan yang serba terbatas, mungkin banyak hal yang kenikmatan dunia tidak dinikmati. Atau sebaliknya, mohon maaf, ada orang-orang yang memang apakah sisi ibadahnya kurang baik, ataukah sisi kemanusiaannya tidak kurang bagus, ataukah kemudian dia melakukan kejahatan sampai akhirnya kemudian di akhir hidupnya terlihat tidak baik, maka itu menjadi pelajaran bagi kita yang masih ternyata orang yang akhir hidupnya seperti itu karena dia melakukan seperti itu. Seperti tadi kami sampaikan, belum tentu orang yang kaya kemudian semua fasilitas hidupnya itu dia dapatkan itu kemudian dia tenang. Rasa cemas tadi itu luar biasa. Kalau orang beriman tenang. Maka ada kisah kan, ketika utusan dari Persia datang ke Madinah ingin bertemu dengan Umar bin Khattab. Dia keliling kota Madinah, nggak dilihat ada istana, rumah bagus pun tidak ada. Dia cari bingung sampai bingung, akhirnya kemudian dia tanya sama orang, khalifahmu atau pemimpinmu mana? Itu ada di sana. Mana istana? Tidak ada istana. Orang yang ada tidur di bawah pohon itu adalah khalifah Umar bin Khattab. Padahal dia datang dengan pasukan lengkap. Akhirnya dia kemudian mendatangi Umar, setelah bicara kemudian dia mengatakan, wahai Umar, engkau meninggalkan sesuatu yang tidak bisa diikuti oleh orang selanjutnya. Itu kalau orang takut, nggak mungkin dia bisa tidur nyenyak di bawah pohon. Nanti kalau diancam, ada orang datang, ada orang membunuh, minta bayar hutang, ada KPK, wah bingung. Gimana caranya bisa lari? Nah itu Umar kondisi seperti itu tidak ada yang menjaga. Padahal orang Persia tahu kerajaan yang menjaga segala macam. Maka kita tidak tahu kecemasan orang-orang yang kita anggap mungkin orang ini kok tidak tersentuh hukum dan lain sebagainya. Belum tentu kemudian mereka itu bahagia. Cemas itu luar biasa. Maka orang yang beriman kan dia tidak khawatir dengan sesuatu. Memang nggak ada yang salah. Maka hidupnya ya tenang. Maka kalau dalam ungkapan Nabi sampai Rasulullah itu kan mengatakan gini, ajaban li amril mu'min. Orang yang beriman itu menakjubkan. Kalau saya mungkin ngomongnya dalam bahasa agama, tapi nanti kalau dihubungkan dengan bahasa kejiwaan, psikologi itu luar biasa. Orang yang beriman itu stabil kejiwaan. Dia dihantam atau diberikan kenikmatan, ya stabil. Oh, saya dapat seperti ini. Oh, semuanya bukan milik saya. Ketika dia infak sedekah, ya ingat. Ketika dia dihantam dengan cobaan, ya masih stabil. Oh, ternyata Allah menguji saya. Maka kalau dalam surat Al-Fajr kan gitu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Itu kan orang diuji oleh Allah dengan kebaikan. Nah, maka ketika Allah menguji dengan kebaikan, kita merasa Allah itu memberikan kita kebaikan. Fa'akramahu, dia digunakan Allah memuliakan saya. Oh, karena saya sholat, saya bersedekah, karena saya ini dan lain sebagainya, Allah memuliakan saya. Allah berikan saya kemudahan dalam hidup.
oleh Allah, bukan diuji hartanya diambil semua, tidak. Maka bahasa Al-Quran itu Masya Allah luar biasa. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Jadi rezekinya diambil dikit, tidak diambil semua. Diambil bisa sedikit itu ya bisa sebagian, bisa seperempat, bisa 3/4. Tapi ketika diambil sedikit itu, wa yaqulu rabbi ahanan. Oh, Allah menghinakan diriku. Allah tidak menghormati apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya sholat, kenapa saya masih diuji seperti ini? Saya puasa sunnah, masih diuji seperti ini. Saya infak sedekah saya banyak, kenapa masih diuji seperti ini? Itu dipertanyakan terus. Dan itu memang secara manusiawi, tapi bagaimana kemudian dia balik lagi menyadari bahwasanya itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang perempuan yang dinasehati Nabi sampai kemudian kan balas, isbiri, sabar di hadapan mohon maaf, kuburan yang masih basah. Perempuan tadi mengatakan, sabar yang merasakan saya. Anda tidak merasakan, yang merasakan saya. Maka kemudian Nabi menyampaikan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika menghadapi ujian yang pertama kali. Biasanya kalau orang kerja closing, kerja kemudian dapat sekian, tiba-tiba dipotong, tiba-tiba nggak dapat, tiba-tiba kemudian di bawah standar, itu kan kaget. Maka kemudian yang menata hati lagi, oh ternyata mungkin seperti ini. Itu orang yang beriman seperti itu. Ya. Itu iman kepada hari akhir. Dan pasti semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang kelima, faktor yang menguatkan kesabaran, ketabahan kita yang kelima adalah di sini Syekh Al-Mubarakfuri mengatakan yang faktor yang kelima adalah Al-Quran. Al-Quran ini menguatkan kita. Kita di saat kita membaca Al-Quran, pada hakikatnya kita menjalin hubungan dengan Allah. Seberapa banyak kemudian kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran bisa misalnya dengan membacanya, memang membaca, yang punya hafalan dengan hafalannya. Artinya kita selalu membangun hubungan kita dengan Allah. Meskipun memang nanti membaca Al-Quran ada aturannya sendiri-sendiri, ada aturannya. Ada sahabat yang bersemangat pada waktu itu, Rasulullah, saya membaca Al-Quran sehari hatam. Maka kata Nabi, jangan lebih dari kurang dari 3 hari. Kalau ingin menghatamkan Al-Quran 3 hari itu sudah paling pol. Jangan di bawah itu lagi 2 hari, 10 hari. Nanti suatu saat engkau akan lemah. Nah, kemudian engkau akan tinggalkan semua. Maka kemudian menjaga ritme kita membaca Al-Quran itu yang penting. Maka kemarin itu saya, kalau itu benar, Masya Allah luar biasa. Membaca yang kasus di Rempang ya, salah satu koordinatornya itu siapa, yang rambutnya panjang dari UMJ. Dia tidak mau melepas bajunya, kenapa? Gitu. Saya baca. Apa? Karena di kantong bajunya itu ada Quran. Tapi semuanya bajunya suruh lepas. Ketika ditangkap itu kan semua koordinator segala macam ditangkap semua, termasuk dia. Saya lupa namanya. Dia nggak mau, dia melawan. Kenapa? Karena di kantongnya ada Quran yang selalu. Dia guru ngaji, mungkin panjang badannya. Itu Masya Allah. Ada juga kalau mungkin panjenengan membaca atau mendengarkan radio Danis, ada 2 kisah yang selalu diulang-ulang dan itu menurut saya luar biasa. Kalau itu benar, maka itu luar biasa. Hubungan Pak Karno dengan Al-Quran. Hubungan Pak Karno dengan Al-Quran. Ketika Bung Karno akan dihukum mati. Ketika akan dihukum mati,
Kemudian ada beberapa orang yang datang diam-diam kepada Pak Karno, kemudian mau nggak kami loloskan? Malam ini kita cari jalan keluar untuk lari. Kata Pak Karno, ini dalam riwayat di MACT itu, Radio Dais itu, saya akan bertanya kepada Tuhan. Saya akan bertanya kepada Tuhan. Maka kemudian Pak Karno kemudian mengambil Al-Quran dan kemudian dibuka Al-Quran. Ketika dibuka Al-Quran sampai pada ayat yang dibaca di saat Al-Quran itu dibuka pada surat Al-A'raf. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajalmu sudah sampai, tidak bisa maju dan tidak bisa mundur. Maka kata beliau, kalau memang besok saya meninggal, ya memang jatah saya meninggal. Mau lari pun besok saya akan meninggal dan saya tidak akan lari. Nah, ternyata besok ada takdir yang lain yang kemudian memang tidak jadi dihukum mati. Itu mungkin kisah yang sederhana, tetapi saya melihat sesuatu yang luar biasa. Kita pernah nggak sih kita kemudian konsultasi dengan Allah dengan Quran kita? Bagi yang tidak tahu artinya, baca Quran kemudian dengan artinya. Artinya itu kemudian, kayaknya nggak boleh keras-keras. Jadi kita konsultasi dengan Quran kita. Kita membaca Al-Quran, kemudian apa yang kemudian Allah katakan terhadap diri kita. Maka itu cara kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka di saat itu kita seakan-akan dinasihati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagi yang non-sewu yang mungkin tidak bisa berbahasa Arab, ya monggo dibuka terjemahan Al-Quran. Itu nasihat-nasihat yang menghujam sampai dalam hati. Maka seperti mungkin saya sering salah satunya kalau kaitannya sama doa dalam surat Maryam itu gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan tentang jangan sampai kemudian kita bosan, kemudian kecewa dengan doa kita. Karena Allah akan menjawab doa. Tidak ada doa asal itu berangkat dari ketulusan tidak diijabah oleh Allah. Allah ijabah pada saat yang tepat. Sampai Nabi Zakaria mengatakan Rabbi wa hanal 'azmu minni wasta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah, tulangku sudah lemah, kemudian rambutku sudah berubah. Tapi sampai hari ini saya belum pernah kecewa berdoa kepadamu. Meskipun itu artinya apa? Yang diinginkan Nabi Zakaria belum dapat, tapi Nabi Zakaria tidak pernah kecewa. Keluhan beliau, usia sudah tua, rambut berubah, itu menandakan doanya itu lama. Dari awal nikah sampai kemudian lemah, belum diijabah oleh Allah. Tapi itu diminta terus. Tidak pernah bosan, tidak pernah kecewa. Dan kemudian Allah berikan pada waktu yang tepat. Meskipun kemudian secara kasat mata, secara perhitungan manusia itu mustahil. Dan mungkin saya rasa Bapak Ibu sekalian merasakan itu dalam kehidupan kita, dalam kondisi kemustahilan, tiba-tiba kemudian Allah memberikan jalan keluar. Nah, kan begitu. Nah ini salah satunya adalah bagaimana interaksi kita dengan Quran tadi. Ada memang, saya mohon maaf, ada orang mengatakan, wah saya takut baca arti Al-Quran, kemudian saya pahami nanti salah. Ibnu Abbas mengatakan, Quran itu yang paling dominan adalah hudan linnas. Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, karena itu mudah difahami. Kalau Quran itu rumit dipahami, sulit Quran itu menjadi petunjuk. Karena mudah difahami, maka Quran itu menjadi petunjuk. Apa kemudian susahnya kita memahami perintah tentang sholat? Wa aqimus sholat. Apa kemudian perlu pemikiran yang panjang lagi?
tegakkan sholat. Gimana sih sholat? Di caranya? Oh itu terlalu banyak pertanyaan. Wa aqimu sholat, wa atu zakat, tegakkan sholat, bayar zakat. Kan jelas itu perintahnya, bisa dipahami. Kita baca surat Yusuf misalnya, cerita semua, nggak perlu pemahaman yang panjang-panjang membaca kisah Nabi Yusuf. Maka kata Imam Syafi'i, saya membaca Al-Quran pada ayat yang sama di waktu yang berbeda, saya mendapatkan sesuatu yang berbeda. Ayatnya sama. Panjenengan misalnya membaca Quran itu sudah hatam bolak-balik, kan ayatnya kan pasti akan ketemu terus. Mungkin hari itu satu halaman itu mungkin kita sangat terkesan atau kena pada satu ayat, tapi mungkin suatu saat dibaca ayat itu kena, kita akan lebih kena pada ayat yang lain. Nah, itu termasuk dari ijaz atau mukjizat Al-Quran bagi para pembaca. Masya Allah, itu luar biasa. Maka Quran itu menguatkan kita, Bapak Ibu. Nah, jadi Quran itu menguatkan kita. Maka jangan heran kalau kita mendengar cerita pengarang buku Iqra almarhum siapa? Kiai As'ad Umar. Wah, itu Masya Allah. Dalam keadaan beliau di rumah sakit PKU, kondisi yang kritis, yang keluar dari mulutnya ya Quran. Quran. Jadi kalau kita sedang ngapa-ngapain gitu, dremimilnya Quran, insya Allah baik. Kalau begitu dremimil dapat ujian, dremimilnya bukan Quran atau bukan kata-kata yang bagus, ya seperti itu. Mungkin hari-harian kita pikirkan seperti itu. Maka bagaimana kemudian menjadikan Quran maupun zikir yang lain bagian dari kehidupan. Itu yang kelima. Yang keenam, untuk menguatkan kesabaran itu, yang keenam adalah meyakini kabar gembira tentang kemenangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Quran maupun dalam hadis itu ada kabar gembira bahwasanya orang-orang yang beriman itu mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus diyakini, sebagaimana yakinnya para sahabat dan Nabi pada waktu itu tentang kemenangan dakwah pada tahun-tahun berikutnya. Ini kalau kita ingin merasakan atmosfer kondisi Nabi dan para sahabatnya, baca surat Al-Ahzab. Ketika kita membaca surat Al-Ahzab, kita akan melihat atmosfer perang Ahzab yang begitu luar biasa. Dan itu lebih dahsyat daripada perang Badar. Meskipun memang perang Badar itu perang yang paling besar, tapi secara kejiwaan perang Ahzab itu menggambarkan kondisi umat Islam di Madinah, ketakutannya sampai seperti itu. Tapi yakin bahwasanya kemenangan itu akan didapatkan. Sebagaimana para sahabat pada waktu itu gembira dengan turunnya ayat surah Ar-Rum ketika orang-orang Romawi itu menang daripada orang Persia. Bahwasanya ahlul kitab itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang gimana kemudian kita kuat, kita tidak yakin bahwasanya umat Islam akan menang. Padahal janji Allah itu jelas. Kapannya kita mengusahakan. Kan di dalam surat An-Nur itu wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladziina min qablihim wa liyumakkinanna lahum diinahum alladzi irtadaa lahum wa liyubaddilannahum ila akhir ayat. Itu Allah menjanjikan kemenangan bagi orang yang beriman dan beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardh, akan menjadi pemimpin di muka bumi. Wala yumakkinanna lakum dinakum alladzi irtadaa, dan Allah akan menguatkan agama yang sudah diridai oleh Allah bagi kalian. Itu kalau maka wajar pada luar biasa para sahabat pada waktu itu meyakini apa yang diucapkan Nabi ketika perang Ahzab, perang Khandaq. Begitu kesulitan menghancurkan, ada batu yang sulit dipecahkan, lapor kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah pecahkan. Begitu dipecahkan pertama, keluar sinar. Rasulullah kemudian mengatakan,
suatu saat Yaman akan dikuasai. Pecahan kedua ada silang lagi, suatu saat Persia akan dikuasai, suatu saat Romawi akan dikuasai. Itu kalau pikiran orang yang tidak beriman mungkin akan mengatakan, wah Nabi ini gimana sih? Kita mau apa? Kita sudah dikepung sekian banyak orang kok masih kemudian mikir Islam akan sampai ke Persia, sampai ke Romawi. Tapi itu diyakini oleh para sahabat, sesuatu yang mustahil, tapi diyakini oleh sahabat. 8 abad kemudian baru terbukti. Dan itu kemudian diusahakan pertama pada masa Khalifah Utsman, sudah buat armada perang. Kemudian sahabat Abu Ayyub Al-Ansori itu diprediksi Nabi kamu nanti akan meninggal dikuburkan di seberang lautan. Coba. Orang yang kemudian tidak normal secara fisik, tapi dia yakin. Maka kemudian ketika ada armada perang pertama, Abu Ayyub Al-Ansori ikut sampai kemudian di kapal perang, kemudian terdampar di Siprus, kemudian meninggal di Siprus. Itu kisah dari zaman Utsman, kemudian Umayyah, terus sampai berabad-abad, sampai pada masa Muhammad Al-Fatih. 8 abad meyakini apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, dan itu kemudian terbukti oleh seorang yang bernama Muhammad Al-Fatih. Maka keyakinan kita terhadap kemenangan itu juga harus diyakini. Kalau tidak yakin, ya sudah, down. Ini kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu ada beberapa hal, 6 faktor yang diyakini menguatkan para sahabat Nabi dan para sahabat pada waktu itu. Dengan banyaknya cobaan ujian, maka 6 faktor tadi memberikan penguatan terhadap orang-orang yang beriman sampai akhirnya nanti mendapatkan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hijrah ke Madinah, dan kemudian mengurangi tekanan-tekanan itu sampai akhirnya kemudian Islam bisa kembali lagi ke Mekah, menaklukkan kota Mekah dan menghilangkan berhala-berhala yang ada pada waktu itu. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan. Nanti tamasa yang terkait di sirah yang akan datang, nanti kita akan bahas tentang Rasulullah hijrah ke Taif. Di sana nanti banyak hal yang bisa kita dapatkan pula dari hijrahnya Nabi atau Rasulullah SAW ke Taif. Tidak lain adalah untuk membuka jalan dakwah agar semakin baik, tetapi kemudian mendapatkan perlakuan yang sama, yang tidak kurang baik dari penduduk Taif. Tetapi kemudian penduduk Taif ini didoakan oleh Nabi kebaikan dan kemudian mendapatkan kebaikan setelah itu. Saya rasa ini yang dapat kami sampaikan kepada panitia. Nanti kalau diingatkan biar lanjutannya nggak lupa. Saya juga lupa tadi, kayaknya ada beberapa hal yang sudah disampaikan, takutnya berulang. Baik, saya rasa ini kalau waktunya masih ada yang ditanyakan.